Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hasrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada.
Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu, Shalom untuk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, cinta-Mu ya Tuhan, yang kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan, tidak pernah habis-habis dan berkesudahannya kasih setia-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena Engkau masih punya rencana yang besar, rencana yang luar biasa bagi kami, karena Engkau belum selesai bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, untuk hari Minggu ini Tuhan, kami boleh diizinkan oleh kemurahan-Mu Tuhan, memuji-Mu, meninggikan-Mu ya Bapa, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini semua tentang Engkau ya Bapa. Semua tentang kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, perbuatan-Mu, keajaiban-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami, umat-Mu dimanapun berada ya Bapa.
seperti di sorga. Terima kasih Bapa, kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan isi hati-Mu. Setiap kita Bapak Ibu yang siap untuk beribadah bagi Tuhan pada saat ini katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik bagi setiap kami ya Bapa. Amin Tuhan. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami cinta Engkau Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan kepadamu Tuhan. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh. Nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu tiada yang seperti-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Kami selalu sembah Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau yang layak terima semua. Yes Lord, mari puji Dia lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau sembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu dengan bangga Tuhan, selalu memuji-Mu Tuhan. Ku selalu sembahkan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Bapak Ibu sendiri katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Benar Yesus, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Bapa.
Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kedahsyatan, dan glory. Hanya bagimu Yesus. Yes Lord. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord Jesus. Ku mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Yesus. Selalu hanya Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sembah Dia, mari naikkan pengagunganmu bagi Dia. Dia adalah mari bersyukur pada Tuhan. Mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak diaturkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Raja kami. Syukur bagimu janji kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami mau tetap sembah Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Hanya bagi Tuhan. Nyatakan lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
memujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak ya Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kau layak besar Tuhan, sebab kau besar perbuatanmu. Mari agung-agungkan Dia Bapak Ibu Saudara, mari tinggikan Dia, Dia besar, Dia dahsyat, Dia hidup, Dia selalu. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari agungkan Dia, nyatakan lebih lagi kedahsyatannya, kebesarannya. Yes, Lord. Kau ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan kebesaran Tuhan, sampai kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan-Nya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, Lord. Oh, bagimu hormat Tuhan, bagimu kejayaan, bagimu glory, kuasa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada tiada yang seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sekali lagi nyatakan, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, kejayaan, keagungan, kedahsyatan dan glory kami naikkan, kami berikan hanya bagi Kau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau lebih lagi menari bersuka cita Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang siap lebih lagi menari, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang semua puji Tuhan, berlambaikan tangan, amin. Saya mau mengajak semuanya serukan haleluya 3 kali sambil lombat. Siap? Yang siap berangkat tangan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa kami telah menerima kuasa daripada-Mu Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan, amin. Kami adalah umat-Mu yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
Kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar. Mari kita sama-sama berlari, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan Tuhan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji-Mu. Sama-sama sekarang haleluya. Kami percaya Tuhan, kemanapun Kau utus kami akan membawa kuasa-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang tulus. Naikkan pujian bagi Dia, pujian bagi-Mu. Kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti. Sama-sama kita nyatakan Kau besar dan ayo semuanya sama-sama kita berlari. Berlari sampai tujuan, amin Tuhan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, sekolah kami, di kuliah kami Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, kami mau bawa kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala-Mu. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya yang Kau sediakan Tuhan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Lagi sama-sama kita serukan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Kami rebut kemenangan demi kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan, di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama kita nyatakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sampaikan selesai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Sorakan Allahku dahsyat. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Bapak Ibu di rumah, siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Allah kita dahsyat, amin. Mari bersama-sama dengan saya kita serukan Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Roh Kudus datang dan jamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dirindu lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Sama-sama nyanyikan. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengasihi hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan yang penuh kerinduan. Terus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, dekati hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, Kau adalah penolong yang sejati Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa. Sama-sama katakanmu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin Tuhan. Kau yang bertata atas hidup kami. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Hai jemaat Tuhan, buka hati-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja, biar Roh Kudus yang melawan, biar Roh Kudus yang memulihkan. Ya Allah, masyaallah, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama Tuhan, Kau terutama. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ya Allah, masyaallah. Hai jemaat Tuhan, angkat suaramu, sama-sama sembah Dia. Ya Allah, masyaallah, ya Allah, masyaallah. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Ya Allah, masyaallah. 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 Angkat suaramu, sama-sama sembah Dia. Ya Allah, masyaallah. Kau hadir di sini ya Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sampai kami bertemu muka dengan muka. Ya
Ayo bangun menyembah-Mu, sama-sama sembah Dia, sembah Dia dalam roh, sembah Dia dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, ya Roh Kudus. Come and fill this place, Lord. Come and fill us, Lord, with your Holy Spirit. Mari datang dengan sakit penyakit, biar Tuhan yang sembuhkan. Mari datang dengan kelemahan, biar Tuhan yang kuatkan. Mari datang dengan beban berat, biar Tuhan yang berikan kelegaan. Kami berdoa ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Dia di kerinduan kami, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di doa kami, Tuhan. Ku rindukan Kau, kami rindu Kau hadir di sini, Tuhan. Saat ini juga Tuhan. Ya Allah, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Hai Dia kami rindukan, Tuhan. Hai Dia kami mau, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat. Angkat kedua tanganmu dan sama-sama yang aku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan. Mari datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Benar Tuhan, kami rindukan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, yes Lord. Kuriala bakara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la kuriala batakaya la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la
Mari buka tangan saudara, saudara yang outside, yang di rumah-rumah. Terus penuhi kami Tuhan. Terus lawat kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Biar ini bukan hanya dari mulut kami, tapi dari hati kami yang paling dalam. Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan. Di tengah semua kondisi dunia yang tidak menentu, kami percaya kami ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu, kami dalam rencana-Mu, kami dalam pikiran-Mu, kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang kuat menopang setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Hurrabata kuriala basyakaya rala bakuriala oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, mereka yang putus asa, Tuhan sudah memberikan pengharapan yang baru. Tuhan sudah memberikan terobosan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bulan September ya Tuhan, di bulan yang ke-9, kami percaya Tuhan, kami akan melihat apa yang kami doa-doakan. Ini bulan kelahiran, bulan ke-9, bulan kelahiran, bulan kelahiran, bulan kelahiran. Lahir terobosan, lahir mujizat, lahir pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami terima, kami terima. Makasih Bapak, terima kasih, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Kami siapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir on-site maupun yang online. Biarlah berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan. Berlimpah, limpah, 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 berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pemeliharaan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sola-sola bagi Dia. Haleluya. Sebelum duduk, saudara, shalom. Boleh ngomong sama kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat.
Amin. Yang di online perkatakan sama teman-temannya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada di bulan yang ke-9. Amin. Tadi waktu saya mulai perkatakan kita ada di bulan yang ke-9. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara ya. Biasanya ibu hamil itu berapa bulan? 9 ya. Jadi apa yang ada dalam kandungan rahim doa saudara. Yang kau sedang doakan, yang kau sedang erami. Kalau engkau sungguh-sungguh lakukan bulan ke-9, bulan kelahiran mujizat. Bulan kelahiran penuaian, bulan kelahiran untuk pemulihan. Terjadi. Yang percaya katakan amin. Wow, haleluya. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat dari hari ke hari. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan PowerPoint disiapkan. Tema khotbahnya adalah api Roh Kudus menturun membawa pemurnian. Baca yuk sama-sama 2, 3. Api Roh Kudus turun membawa pemurnian. Wow. Kalau bicara pemurnian enak atau enak saudara? Haleluya. Enak atau enak? Ya, pilihannya cuma enak atau enak sih soalnya. Jadi mau nggak mau harus enak. Artinya apa? Dinikmati proses-prosesnya Tuhan. Amin. Yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Justru waktu saudara saya menikmati prosesnya Tuhan, saudara saya akan melihat sesuatu yang dahsyat. Dan kita akan keluar dari pemurnian dengan kemuliaan yang lebih dahsyat. Amin. Ya, banyak ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih kecil. Ini intermezzo sedikit ya, lihat Lovely yang begitu lovely gitu saudara ya. Seringkali berkata begini, aduh jam segini belum tidur gitu saudara ya. Mungkin ibunya, mamanya udah capek seharian ya, gak sempat tidur siang gitu. Ini William sama Meta gak curhat tuh sama saya loh saudara ya. Nah jadi ya karena saya juga ngalamin saudara ya. Jadi ngalamin gitu sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Masih aktif, apalagi yang udah bisa jalan, bisa lompat sana, lompat sini. Kitanya udah tepar, ya udah capek, anaknya masih heboh gitu saudara ya. Nah kadang-kadang ada ibu-ibu yang masuk ke Instastory, jam segini masih ya gitu ya. Kitanya sudah gimana? Saya mau beritahu pagi kalau ada orang tua yang anaknya usia seperti ini. Kita mungkin sudah lelah, kita udah mulai capek ya. Dianya masih aktif, kita mungkin bilangnya tidurlah, tidur gitu kan. Pengen cepet-cepet dia tidur karena kita bisa tidur saudara ya. Tapi saya mau katakan nikmati proses. Amin. Nanti kalau anak-anak udah gede, goodbye gitu ya. Sudah punya keluarga sendiri, sudah di luar kota. Kita yang mungkin akan miss ya masa-masa seperti itu ya. Jadi nikmati proses, it's good untuk kita. Dan saudara perlu tahu Tuhan suka akan proses. Wow, Tuhan suka akan proses. Kenapa bangsa Israel dari Mesir tidak langsung aja masuk ke tanah Kanaan? Perjalanannya singkat kok, bisa cepet kok. Tapi Tuhan ajak muter dulu saudara. Ya, muter dulu dan akibatnya apa? 40 tahun. Ya, itu proses. Bukannya Tuhan kejem ya, enggak. Tuhan bawa kita dalam proses demi proses. Supaya teruji, kita sungguh-sungguh berkualitas, kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan katakan haleluya. Semua perlu proses. Kalau saya bikin kue ya dari tepung macam-macam segala macam gitu, lalu kemudian setelah saya aduk semua jadi satu saya biarkan. Nggak akan terjadi apa-apa saudara kalau belum ada proses pembakaran. Dan namanya kue itu akan enak begitu keluar dari oven, wangi gitu ya, makannya gitu ya. Jangan pada lapar semua saudara ya. Gitu. Kenapa saudara? Karena proses. Berapa banyak kita nggak suka proses saudara. Kita mau instan. Coba saudara, tepung, gula sama telur diaduk segala macam, di mixer, dikasih coklat kayak apapun, rasanya enak. Tapi kalau nggak lewat proses pemanggangan, saudara colek, nggak enak saudara. Ngomong sama kiri kanan bilang gini, proses enak buat kamu, enak buat Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Nah, Lukni Bergal satu hari dapatkan satu penglihatan dari Tuhan. Dikatakan bahwa ada 2 sungai api yang turun dari surga. Ya, 2 sungai api.
Dan sungai api ini yang pertama bicara tentang api revival, api kebangunan rohani. Bukankah hari-hari ini kita sangat merindukan api kebangunan rohani terjadi? Katakan amin. Ya, tetapi ada sungai api yang kedua yang turun sama dari surga, itu dikatakan sungai api pemurnian. Jadi penuaian ya atau dikatakan revival itu paralel dengan pemurnian. Tidak akan pernah ada revival tanpa ada pemurnian. Waktu saya menyelidiki lebih lanjut kalau saudara baca di Yohanes pasal 15. Pada ranting yang tidak berbuah diapain saudara? Potong. Tapi pada ranting yang berbuah diapain? Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Waktu saudara dan saya dimurnikan, dibersihkan, saya percaya buah Roh Kudus makin banyak dalam hidup saudara. Buah terobosan, buah pemulihan, buah jiwa akan makin banyak dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Mau gak mau tetap dimurnikan. Lebih baik rela. Amin. Nah, kita akan lihat sama-sama. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Ya, saudara ayatnya jelas. Dengan mendadak. Ya, dikatakan yang kamu cari itu, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Dengan mendadak itu Tuhan masuk ke baitnya. Dan kita tahu bahwa pemurnian, pembersihan itu selalu dimulai dari rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Dimulai dari anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengerti api Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat. Api Pentakosta ketiga sedang berkobar makin dahsyat. Berarti ada api pemurnian yang sedang Tuhan berikan. Tenang, tenang. Hari ini kita akan belajar supaya apa? Walaupun melalui proses pemurnian, kita kita tidak dihanguskan oleh api Tuhan, tetapi kita keluar menjadi cemerlang bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ayat 2 katakan, siapakah yang dapat bertahan atau dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, dikatakan ia Tuhan seperti api tukang pemurni logam. Dia murnikan. Kalau saya punya emas 16 karat. Bukan emas Hardono loh saudara ya, emas beneran. Ya, punya emas 16 karat. Saya berkata, ini kok 16 karat pasti kan murah, betul ya? Warnanya agak-agak kuning-kuningnya ya beda gitu ya. Wah, saya mau bikin dong jadi emas 22 karat atau kalau perlu 24 karat. Caranya diapain saudara? Dibakar dengan api. Begitu dibakar dengan api, kotoran yang ada di dalam emas itu akan keluar. Ya, mungkin itu campuran, makanya 16 karat. Campuran mungkin ada tembaganya, ya mungkin ada kuningan di situ, macam-macam. Ya, makin dibakar, ya dia akan keluar kotoran-kotorannya. Dan yang keluar, yang tinggal itu hanya emas yang semakin dimurnikan. Apa maksud daripada itu? Ayat 3 katakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. PowerPoint-nya next, ikutin saya ayat 3. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Baca yuk sama-sama 2, 3. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Tuhan punya tujuan saudara. Di balik pemurnian demi pemurnian Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan doa orang benar jika yakin didoakan dia besar kuasanya.
Waktu saudara berdoa sebagai orang benar, saudara berdoa dengan doa yang benar, saudara doa pujian penyembahan dengan membawa korban yang benar, doa-doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Doa-doa saudara pasti akan membawa mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Yang percaya katakan amin. Jadi mari kita cek and recheck hari-hari ini, ya. Nah, yang pertama saudara, tujuan Tuhan memurnikan kita adalah supaya saudara dan saya memberikan persembahan korban yang benar. Amin. Korban yang benar. Oh Bu, berarti ada korban yang benar, ada korban yang salah dong. Iya saudara. Jadi kalau kita tidak mengalami yang namanya pemurnian, kita korban. Ya, korban pujian, korban penyembahan, korban tenaga, ya, korban waktu. Mungkin korban apalagi uang gitu ya. Banyak korban yang kita berikan. Tapi itu tidak jadi persembahan yang benar. Perlu dimulai dari diri kita yang dimurnikan. Supaya waktu kita memberikan korban, pujian penyembahan, korban ucapan syukur, korban doa kita, korban tenaga kita, uang kita, apapun. Itu naik di hadapan Tuhan. Dicium harum oleh Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Saya percaya kalau hati Tuhan disenangkan, sebelum saudara minta, sebelum saudara rindukan, sebelum saudara butuhkan, Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Makanya hari-hari responi semua proses-proses pemurnian. Tujuan Tuhan cuma satu, membuat kita makin diberkati, membuat kita juga makin mengalami apa yang namanya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Nah, ayat 4 katakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tujuan dimurnikan, selain itu kita bisa memberikan korban yang benar. Maka yang kedua adalah hidup kita itu akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang yang menyenangkan hati Tuhan, saya percaya saudara belum minta, saudara Tuhan pasti akan berikan. Amin. Kalau itu kebutuhan kita loh ya, jangan bilang gini, saya belum minta Bu, tapi saya gak dapat Bu. Saya pengennya itu, sesuatu misalnya. Saya belum minta Bu, katanya mau dikasih sama Tuhan. Siapa yang bilang saudara? Kita udah nyenengin Tuhan belum? Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, mohon maaf lahir batin. Bukan supaya yang kita mau diberikan. Ngerti ya? Saya nyenengin Tuhan ya. Supaya yang saya mau nanti Tuhan kasih. Benar ya Tuhan ya? Saya nyenengin Tuhan loh ya. Enggak saudara. Saudara dan saya menyenangkan Tuhan kenapa? Karena kita cinta Tuhan. Amin. Kita gak mau bikin Tuhan sedih. Kita gak mau bikin Tuhan berduka. Kita gak mau bikin Tuhan aduh mungkin gemes ya. Tuhan gak bisa gemes sih saudara. Tapi aduh anakku ini gimana gitu saudara ya. Saya percaya kita belajar untuk masuk dalam pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ada kalanya hal-hal yang saya lakukan, hal yang biasa, yang rutin. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara. Aku senang kamu lakukan itu. Saya nangis saudara. Rasanya Tuhan ngomong gitu tuh udah aduh seneng banget gitu ya. Saya istilahnya kita gak butuh sesuatu yang wah tiba-tiba dapat apa gitu. Enggak, cukup Tuhan bilang aku senang dengan yang kamu lakukan. Wow, sukacitanya luar biasa saudara. Saudara bisa bayangin kalau saudara dalam hari-hari saudara. Dalam engkau bekerja, dalam engkau kuliah, ya, dalam rumah tangga saudara. Di dalam hubungan saudara dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Tuhan bilang, aku senang dengan hidupmu. Aku senang dengan apa yang kau pikirkan. Aku senang dengan apa yang kau ucapkan. Aku senang dengan semuanya. Wow, saya percaya waktu Tuhan disenangkan ada sukacita yang luar biasa. Yang mau kasih tepuk tangan katakan amin. Haleluya. Dengar baik-baik saudara. Itu tujuan Tuhan. Makanya ada dua respon yang perlu kita perhatikan supaya kita melalui pemurnian ini dengan baik. Ya, yang pertama, respon yang perlu kita lakukan ini kunci untuk menghadapi proses pemurnian. Yang pertama adalah
berespon dengan rela hati. Amin. Rela hati, rela hati. Kalau saudara dan saya rela hati, prosesnya enak. Ya, enak prosesnya. Tapi kalau saudara nggak rela hati, berontak, nggak bisa. Wah, emangnya saya kan nggak salah. Wah. Saudara ngamukan, apa yang terjadi? Prosesnya lama. Selain prosesnya lama, makin sakit buat kita. Ya, saya ngebayangin waktu dulu saya punya anjing, saudara ya. Mungkin ada di antara saudara yang punya anjing ya. Nah, kalau anjing yang nggak suka mandi, itu begitu waktunya untuk mandi, wah ngibrit dia lari gitu ya. Kita tangkepin ya, kita ini. Sementara waktu disabunin, dikasih siram, wah berontak-berontak. Yuk basah semua, kita malah makin pegang. Makin kencang pegangnya, betul kan? Kalau enggak ntar dia sabunan berceceran kemana-mana gitu saudara. Makin kencang pegangnya, dia makin berontak, makin rasa sakit. Tapi kalau ada anjing yang suka mandi, artinya rela diproses untuk mandi, dia ya santai aja, dia menikmati. Ya basah-basah, dia nikmati gitu saudara ya. Kita juga enak mandiinnya saudara. Cepet juga prosesnya. Amin. Demikian juga relakan hatimu dan hatiku. Amin. Tujuan Tuhan baik kok. Supaya persembahan kita benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup saudara saya makin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Relakan hati. Jangan berontak. Artinya apa? Waktu saudara dan saya diproses sama Tuhan. Jangan ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Amin. Jangan ada gerutu yang keluar. Saya nggak gerutu sih Bu, nggak sungut-sungut. Cuma saya WA aja ke sana sini. Sama aja saudara. Tidak dengan mulut tapi dengan jari sekarang gitu ya. Enggak saudara. Ya. Udah diem dengan tinggal tenang dan percaya. Itu jadi kekuatan buat kita. Tinggal tenang, percaya. Diam aja kalau lagi diproses sama Tuhan. Amin. Ya, kalau lagi diproses sama Tuhan, diam, tenang. Saudara akan keluar cemerlang lewati proses. Amin. Apalagi yang kedua, kunci untuk menghadapi proses pemurnian, rendah hati. Karena tujuannya Tuhan, waktu kita dimurnikan, Tuhan mau kita bertobat. Amin. Nanti Tuhan kasih tahu, kamu gak boleh gini, kamu salah ini, kamu begini. Oh iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Bertobat saudara, enak prosesnya. Saya sering kali bilang begini, saudara, kalau boleh pilih, Tuhan ngomong lembut, kita bertobat. Daripada Tuhan hajar kita. Iya enggak saudara? Saudara pilih mana? Kita nih jadi orang tua ya, kalau misalnya ada anak yang ya enggak lakukan tepat. Kan kita ngomongin, nah jangan gini ya. Bener gak saudara? Pertama gitu kan, gak mungkin begitu anak saudara misalnya Pak Yoram punya anak 3, anaknya gak nurut, langsung stick drum. Enggak kan? Oh enggak gitu ya. Kamu tak jadiin tom-tom, pung-pung, enggak kan? Enggak saudara, enggak gitu. Kita pasti enggak, Bapak di surga juga enggak. Ya, paling kita kasih tahu, pasti enggak nurut. Intonasinya naik, betul ya Bang Yoram ya? Ya, masih enggak nurut, intonasinya naik. Misalnya namanya siapa gitu ya? Namanya Matius gitu misalnya. Matius. Nah naik tuh intonasinya. Masih gak nurut. Nah pasti kita datengin. Ya mungkin stick dalamnya udah dipegang. Tapi sih gak dipukul. Asik kata Bang Yoram ya. Ya tapi kita udah datengin nih. Tapi kita belum pukul. Masih gak nurut. Udah mulai diangkat. Tapi belum kita pukul. Belum. Supaya apa? Supaya ngerti. Supaya sadar. Tapi kalau masih gak juga. Apa yang terjadi? Apa boleh buat? Supaya apa? Supaya anak ini jadi baik. Tujuan pemurnian Tuhan adalah supaya kita lebih baik. Oleh karena itu waktu saudara, iya Tuhan saya mau bertobat Tuhan. Begitu kata pertama Matius, iya Tuhan, iya Pak. Ya. Jangan begini, iya Pak, baik Pak, beres saudara. Amin. Ada kalanya Tuhan gak ngomong saudara. Kenapa? Bukannya Tuhan cuek atau Tuhan bilang biarinlah, enggak. Ada waktu dan cara Tuhan yang sangat amat keras. Kita gak tahu. Itu bagiannya Tuhan.
Tetapi biarlah waktu Tuhan bicara lembut, saudara bilang, iya Tuhan saya mau berubah Tuhan. Iya Tuhan saya mau bertobat Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kuduskanlah, layakan, tahirkan aku. Basuh aku dengan darah Yesus. Kuduskan roh tubuh jiwaku, kuduskan pikiranku, kuduskan mulutku, kuduskan hatiku, kuduskan telingaku, kuduskan mataku, seluruhnya. Kudus dengan darah Yesus. Kita bertobat. Yang mau lambaikan tangan, yang mau katakan amin. Mari lakukan ini tiap hari saudara. Pertobatan bukan karena kita mau masuk perjamuan kudus. Amin. Wah ini mau perjamuan kudus nih. Wah saya mau bertobat ya. Terus bulan lagi, 2 minggu lagi. Enggak, tiap saat. Tiap saat. Saudara, kenapa kita perlu masuki seperti itu? Nah saya akan masuk lebih dalam saudara ya. Sekarang hari ini sejak dari 16 September 2021 penanggalan Israel sudah berubah dari P Alef menjadi P Bet sampai dengan nanti tanggal 25 September. Ya, 25 September waktu Israel jam 6 sore. Kalau Indonesia jam 23 malam ya, sehingga orang sering bilang oh ya nanti Rosh Hashanah-nya Pegimelnya 5783 itu di 26 September. Karena pas kalau di Indo itu jam 23 gitu saudara ya. Nah Pebet ini kita nih hari-hari terakhir nih saudara. Ya mau pergantian tahun ya. Nah Pebet itu bicara tentang P mulut. Ya gambar-gambar ya dari gambarnya bisa ketahuan gambarnya yang sebelah kiri itu gambarnya mulut. Kenapa? Karena di dalam dekade P Tuhan bicara melalui mulut kepada kita. Artinya apa? Artinya saudara saya harus pertajam telinga pendengaran kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan bicara melalui mulut saudara. Ya, artinya ayo kalau Tuhan bicara melalui mulut, ayo kita dengar baik-baik, kita bertobat. Kita dengar baik-baik, kita lakukan dengan taat. Ya, makanya perlu bangun pagi. Kenapa? Karena Yesaya 50 ayat 4 katakan, Tuhan mempertajam telinga pendengaran kita seperti telinga seorang murid tiap pagi. Kalau saudara baca, enggak ada ayat yang lain untuk mempertajam telinga kita selain bangun pagi. Saya mau ajak saudara, ayo bangun pagi saudara. Amin. Caranya gampang, tidur lebih awal. Gak bisa tidur bu, saya biasa tidur jam 1. Oke, berarti saudara atur. Ya, atur waktunya. Jangan makan malam-malam. Ya kalau saudara baru makan jam 12 malam, jam 1 juga belum bisa tidur saudara. Berarti makannya paling gak jam 7. Ya, jam 7, jam 9, begitu udah jam 9, jam 10 lapar, jangan makan. Minum. Lalu mulai berdoa, Tuhan aku mau tidur. Besok pagi jam 4 bangunkan aku. Bangun saudara. Amin. 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 Kok wajahnya pada tegang liatin Bu Indri terus. Nah Bu Indri gimana? Saudara cek aja di YouTube. Ya, tiap pagi jam 4 pasti saya hadir. Karena kita ada penyembahan fajar. Ya. Nah seperti itu saudara. Tiap pagi Tuhan pertajam telinga kita. Makanya kalau bangun pagi, saudara saat teduh, saudara berkata Tuhan buka telinga rohaniku, pertajam. Kenapa? Karena ini dekade P saudara. Ya, dekade P ini baru P Bet 57, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 masih beberapa tahun. Ini Tuhan lagi ngomong melalui mulutnya. Ya, nah Bet itu bicara tenda. Tent atau home, ya habitation, tempat tinggal, rumah termasuk kita bait Roh Kudus. Amin. Jadi di dalam Pebet ini Tuhan bicara melalui mulut, khususnya Tuhan mau agar hidup kita yang adalah bait Roh Kudus itu dikuduskan. Hidup kita yang adalah bait Roh Kudus itu mau bertobat, mau benar-benar melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah perhatikan ini baik-baik, kita akan selesai beberapa hari lagi di bulan September ini Pebet. Makanya Tuhan mau hari-hari ini ayo cek and recheck. Kalau Tuhan murnikan banyak hal ini misalnya minumnya kurang misalnya saudara ya. Nah kalau saudara minimal 3 liter atau kalau mau lebih tepat 30 mili atau 40 mili kali berat badan gitu ya. Itu sehari kebutuhan minum sehari. Benar ya dok ya? Ini ada Pak Dokter sini ya. Ya 30 mili atau 40 mililiter kali berat badan.
Makanya nimbang, jadi tahu berat badan saudara ya. Jadi tahu berapa banyak air yang perlu kita minum. Nah ini rumah bait Allah. Beresin saudara. Ya, cek yang saudara makan. Jangan habis jeroan, duren, itu cara cepat masuk surga. Kalau masuk. Masalahnya kalau masuk. Kalau nggak masuk sampai pintu surga lu bilang, kamu berdosa, menguduskan baitku. Waduh salah lagi kan saudara. Dan kita mau rapture semua. Amin. Sehat masuk surganya. Amin. Ya, ayo beresin hari-hari ini. Ya, wah Bu, saya sih minum oke Bu, nggak makan yang macam-macam. Cuma asam urat. Nah itu coba dicek. Ya, kenapa bisa begitu? Cuma gula Bu. Nah itu kenapa? Ya, ayo rem, ya diatur. Ini rumah bait Allah nih saudara. Kita perlu bereskan. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu perhatikan, waktu kita bicara tentang bait Allah, bait Roh Kudus yang mau dimurnikan, dibersihkan, salah satunya kalau ini adalah tahun P, dekade P, kita juga perlu memperhatikan yang kita ucapkan. Yuk kita lihat Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, baca yuk 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Kenapa? Karena mulut kita kadang-kadang menyebabkan masalah. Ya, kadang-kadang ada orang yang bilang, aduh saya nggak punya duit. Benar nggak punya duit? Saya kadang-kadang bilang, enggak ada sih. Makanya jangan bilang nggak punya duit. Iblis bilang, amin, nggak punya duit beneran loh. Kalau mungkin uangnya kurang, nggak ada budget khusus untuk itu, jangan bilang nggak punya duit. Yang setuju katakan amin. Ya. Justru dengan ucapan saudara, memelihara mulut saudara, memelihara lidah saudara, perintahkan berkat agar berkat mengalir dalam rumah tangga dan hidupmu. Katakan amin. Jangan bilang, dulu sebelum pandemi, saya mah gak susah, duit juga ada. Ini sekarang setelah pandemi kan begini makin susah. Kemarin bensin naik. Hati-hati dengan mulut. Amin. Siapa yang memelihara mulut dan lidah. Artinya apa? Jaga yang kita ucapkan. Amin. Waktu engkau mulai sakit kepala. Waduh, kok migrain ya? Wah, kok vertigo ya? Wah, kanker otak. Waduh, cabut dalam nama Yesus. Makanya hati-hati gitu. Hati-hati gitu saudara ya. Hati-hati saudara. Saudara lihat anggota keluarga saudara gak berubah-berubah. Masih keras kepala. Egonya tinggi. Jangan bilang dasar ngomong yang negatif. Maka apa yang terjadi? Kesukaran akan terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu saudara ngalami kondisi seperti ini, engkau tabur firman, engkau deklarasikan. Ini tahun P saudara, mulut kita harus mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Mulut kita harus mendeklarasikan firman Tuhan. Mulut kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Maka terobosan, mujizat pasti akan terjadi. Perubahan pasti akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Pelihara mulut. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Haleluya. Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini dekade P saudara ya. Tuhan bicara mulai mulut dan Tuhan sangat serius atas apa yang kita ucapkan. Ini adalah bicara tentang bait Allah. Tuhan mau bait Allah kita ini kudus. Termasuk mulut kita benar. Amin. Ya, memang lidah tidak bertulang. Itu lagu siapa? Nggak tahu lagunya siapa gitu ya. Tetapi saya percaya ini bukan ada tulang atau tidak ada tulang. Ini bicara kebenaran. Amin. Mari ucapkan yang benar, ucapkan yang benar. Tabur yang baik dari ucapan saudara. Kenapa? Kata yang sia-sia. Mungkin saudara bilang gini, Bu saya sih gak nyakitin orang Bu. Saya juga gak fitnah Bu. Kata-kata saya biasa-biasa ya guyon-guyon begitulah. Cek, sia-sia gak? Kalau sia-sia, stop. Amin. Kenapa? Saudara harus bertanggung jawabkan loh.
di hari penghakiman. Menurut ucapan kita. Oleh karena itu jangan terintimidasi kalau saudara diingatkan, oh iya saya banyak salah dari ucapan. Saudara mulai berkata, Tuhan ampuni saya, kuduskan, layakan, tahirkan lidah bibir saya. Aku cabut semua perkataan-perkataanku yang salah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan Yesaya sadar lidahnya najis bibir, artinya perkataannya mungkin banyak yang salah. Tetapi puji Tuhan, waktu Yesaya sadar, dia mau bertobat, Tuhan mengambil bara api dan menguduskan lidahnya. Hari ini juga saya percaya, waktu kita sadar, kita mau menjaga hati-hati dengan lidah bibir kita. Tidak ada perkataannya sia-sia. Tuhan akan menguduskan lidah kita. Lidah kita akan dipakai untuk memperkatakan perkara-perkara yang besar. Lidah kita akan dipakai untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Bahkan ada mujizat-mujizat terjadi. Waktu kita memperkatakan sesuai dengan kebenaran Tuhan dari lidah kita. Katakan amin. Haleluya. Dan yang dahsyat saudara. Matius 21. Bait Allah, waktu bait Allah atau bait Tuhan dibersihkan. Pada waktu itu dikatakan pada ayat yang ke-12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14 baca sama-sama 2-3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkan. Wow. Waktu kita bait Allah, bait Roh Kudus dikuduskan saudara ya. Hati-hati dengan lidah bibir kita, hati-hati dengan tubuh kita. Yang saudara makan, yang saudara lihat, yang saudara lakukan. Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim kenalan saudara, Tuhan kirim teman-teman yang mungkin teman bekerja, teman kuliah, keluarga besar kita. Tuhan kirim ya ketemu dengan kita melalui hidup kita. Mereka yang sakit disembuhkan, melalui hidup kita. Mereka yang berbeban berat mereka dipulihkan, melalui hidup kita. Mereka alami mujizat karena kita jadi saluran mujizatnya Tuhan. Katakan amin. Tangkap ini baik-baik. Karena Tuhan mau hari-hari ini pakai hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita boleh finishing excellent. Ya, di 5782. Supaya kita siap masuk di 5783. Saudara, mungkin saudara ada yang bertanya, Bu kenapa sih kita mikirin penanggalan Israel, penanggalan Ibrani. Saya waktu beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama gitu ya. Juga tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih? Kan kita udah ada penanggalan internasional 2022 gitu ya. Kenapa harus penanggalan Ibrani? Ya, Hebrew calendar. Ya, sampai harus pelajari UP, Bet, P Alef, P Gimel. Ini apa? Kenapa gitu? Lalu tiba-tiba Tuhan katakan begini sama saya. Saudara, Tuhan katakan bahwa God's calendar, kalendernya Tuhan itu adalah kalender Ibrani, kalender Israel. Karena dia memilih Israel sebagai umat pilihannya dan ada tanda-tanda yang mengikuti dan ada segala sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui penanggalan itu. Jadi biarlah kita boleh mengerti saudara ya bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dan biar kita ikuti dalam kegerakannya Tuhan. Finishing excellent di PBET 5782. Itu artinya saudara dan saya benar-benar mempersiapkan diri kita. Makin dipertajam telinga rohani kita. Katakan amin. Ya, kita perhatikan yang kita ucapkan benar di hadapan Tuhan. Dan apalagi tubuh kita, bait Roh Kudus ini. Kita jaga benar-benar kudus. Dalam proses pemurnian biar saudara dan saya keluar sebagai orang-orang yang lebih dimurnikan. Kemuliaan Tuhan makin nyata. Terobosan mujizat pasti akan terjadi. Yang percaya kasih tepuk tangan katakan haleluya. Yes. Saudara saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Kalau kita mau pergi ke pesta. Ya, anggap ini pesta pernikahan gitu. Kan kita pasti memilih pakaian yang tepat. Ya.
Kalau saudara ambil sepatu, ternyata sepatunya kok udah kusam ya. Apalagi kalau sepatu kulit gitu ya, sepatu pantofel gitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan selain dibersihkan? Diapain saudara? Semir, ya, disemir ya. Sebelum disemir digosok dulu. Nah, begitu sepatu digosok disemir, pasti nggak enak saudara, sakit. Apalagi digosok dulu, dibersihin dulu, wah nggak enak, sakit. Ya, begitu selesai disemir dibawa pergi ke pesta. Saya mau tanya, begitu sepatu saudara kinclong cemerlang, pas cocok dengan pakaian saudara, orang pasti bilang gini, wih sepatunya keren loh. Amin. Orang tidak memuji, itu gosokannya keren loh, enggak. Semirnya merek apa? Keren loh, enggak. Yang dia puji apa? Sepatunya. Dengar baik-baik, Tuhan pakai orang di sekeliling kita, gosok kita. Haleluya, haleluya. Kok tegang semua saudara? Benar saudara ya? Digosok kita, iya bu saya digosok sama suami, puji Tuhan gak apa-apa para istri. Itu semua istri ngalami kok, amin. Amin, gak apa-apa. Saya digosok dengan orang tua, gak apa-apa saudara. Itu baik buat kita, amin. Saya digosok dari anak, enggak apa-apa. Jangan lihat semirnya, jangan lihat sikat gosoknya. Lihat sepatunya yang akan kinclong. Dan waktu kita pergi kemana-mana, sepatunya yang dibawa. Gosokannya dibawa? Enggak. Pak, coba pergi ke pesta, bawa gosokan. Ngapain bawa ini? Mau kasih tahu, saya kinclong nih gara-gara ini. Enggak ada saudara. Sepatu kinclong yang dibawa dan dipuji orang. Kita memang gak perlu dipuji orang, tapi kita rindu, kita dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri kita berdoa. Tuhan tahu dalam hati saya ada beberapa di antara saudara hari-hari ini engkau sedang dalam prosesnya Tuhan. Kiribu rabahana kana ya rabo kuriba kana ya raba. Reka syakata kerikoto hana ya raba kaya raba. Biar engkau relakan hatimu, bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi. Kiraba kana ya raba kaya raba kana ya raba ya raba. Kuraba kana ya raba syekiraba ya raba. Saudara yang hadir secara online, heralaba kana ya raba. Tuhan taruh dalam hati saya, banyak juga di antara saudara yang sedang dalam prosesnya Tuhan. Mungkin kau diproses di pekerjaan, mungkin kau proses di keluarga, engkau sedang mengalami proses dalam pelayanan. Relakan hati, relakan hati, relakan hati, relakan hati. Dan kita mau merendahkan diri bertobat. Kiralaba kana ya ralaba ya ralaba kana ya ralaba kana ya ralaba kaya ralaba ya ralaba kana baba. Kiralaba kana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kalau itu orang saudara, engkau sedang dalam prosesnya Tuhan. Engkau rindu untuk kau bisa rela hati. Engkau rindu untuk kau bisa bertobat, untuk rendah hati. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kau diproses di keluarga, mungkin kau diproses dari pasanganmu, mungkin kau diproses dari anggota keluarga yang lain, mungkin kau diproses dari teman di kantor, engkau diproses dari atasanmu, mungkin kau diproses dalam pelayanan. Kiralaba karaba ya ralaba syekiralaba kaya ralaba ya rada ya raba baba iraba baba ya ralaba ya ralaba syarada ya ralaba baba. Hamba mau berdoa ya Tuhan, buat anak-anakmu yang sedang dalam prosesnya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami berdoa ya Tuhan, biar kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Dengar saudara, kiralaba karaba ya ralaba. Orang yang rela hatinya, dia tahu proses ini mendatangkan kebaikan. Dan dia akan mengucap syukur. Saya akan biarkan beberapa menit. Saudara mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kau bersungut-sungut. Mungkin hari-hari yang lalu kau marah. Mungkin hari-hari yang lalu kau emosi. Minta ampun, minta ampun. Mungkin hari-hari yang lalu kau mempersalahkan orang lain. Minta ampun, minta ampun. Kiralabata kaya ralaba syekiraba kurialaba syakaya raba ya rada ya rada. Hirabakara ya ralaba shidi ya rada. Bekerjalah ya
yang menaruh tangan di dada mereka Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Ampuni kalau kami berontak di hari-hari yang lalu. Kalau kami marah, kami sakit hati, kami ngomel, kami bersungut-sungut. Ampuni, ampuni, ampuni Tuhan. Kuduskan, layakan kami Tuhan. Tahirkan kami dengan darah Yesus. Biar pagi ini pagi mujizat, pagi terobosan buat kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami dimurnikan, kami keluar cemerlang untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami lakukan itu menjadi korban yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terlebih lagi kami dalam payback, kami akan menyelesaikan payback dan masuk ke Pegimel ya Tuhan. Biar setiap kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, finishing excellent di payback. Kami menguduskan diri. Kami percaya waktu bait-Mu dikuduskan, Tuhan akan mengirim orang-orang, orang buta, orang timpang, orang yang tidak mendapatkan, tidak tahu jalan hidup mereka, buta masa depan, timpang dalam perjalanan atau hari-hari mereka. Mereka dirubahkan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, berkati, 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 urapi, urapi. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hari ini di bulan September kami berdoa, seluruh berkat Tuhan yang Kau rancangkan buat kami di bulan September, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, berkat dalam segala hal, di dalam nama Yesus digenapi sempurna. Tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan, tidak ada pembatalan. Semua digenapi, semua digenapi, semua digenapi, semua digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Allah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Yes, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Silakan duduk saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Boleh saya lihat mungkin ada yang belum dapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah, shalom. Saudara yang di rumah, sekali lagi kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu ya Abba. Gak ada yang tersembunyi. Sekalipun gak ada satu orang pun yang tahu. Gak ada Tuhan, gak ada. Tapi Engkau tahu Tuhan. Apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan, apa yang di hati kami, apa yang di pikiran kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami WA mungkin, apa yang kami lakukan semua Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, ampuni kami. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Tahirkan kami dengan darah Yesus. Dan biar ini menjadi hari pertobatan kami, untuk kami tidak lakukan lagi. Bukan menjadi orang Kristen yang gampang jatuh bangun dalam dosa. Tapi kami mau sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak ada hari yang sia-sia. Tidak ada hal-hal waktu yang sia-sia yang kami buang. Tidak ada uang yang sia-sia Tuhan. Semua Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu. Makasih Bapak. Biar roh takut akan Tuhan itu turun atas kami. Sehingga sekalipun tidak ada satu orang pun yang lihat. Kami tetap hidup benar. Kami tetap melakukan yang benar. Kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka tangan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima penebusan-Mu ya Tuhan. Mari tumpang tangan di bagian tubuhnya saudara yang sakit. Tumpang tangan bagian tubuhmu yang lemah. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Terima kasih, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sehat, sehat. Dalam nama Yesus, pulih. Dalam nama Yesus, pulih, pulih. Dalam nama Yesus, kuriala basyaka ya rada ya rada. Hurrabata kuriala basyaka ya rada ya rada. Hurrabata kuriala basyaka ya rada kuriala ya rada. Hurrakata kuriala basyaka ya rada ya rada.
Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk pemulihan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kami lewati semua proses pemurnian dengan ucapan syukur, dengan rela, dengan pertobatan, dengan kerendahan hati. Kami percaya Engkau sedang melakukan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, silakan duduk saudara, ngomong sama kiri kanan, katakan Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Diberkati oleh firman Tuhan, banyak tangan, puji Tuhan. Thank you kepada Pendeta Dr. Indrati Kabul buat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Kita sama-sama mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Boleh minta tolong tim multimedia. Yang pertama adalah Catch the Fire Great Miracle. Hari Selasa tanggal 6 September 2022. Dengan Zoom meeting yang tersedia akan dilayani oleh Pendeta Dr. Timotius Hardono dan Pendeta Dr. Indrawati Kabul. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami revival, mengalami api Roh Kudus, boleh menghadiri lewat Zoom meeting hari Selasa jam 19.00 WIB. Kemudian ada next, the outpouring of the Holy Spirit from the Great Revival. Graduation. Jadi kita akan wisuda bersama bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti kelas The Outpouring of the Holy Spirit for the Great Revival. Jumat ini tanggal 9 September 2022 pukul 19.00 WIB. Selanjutnya ada kelas Special Mentoring Preparing to Enter PGML. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar dan mendalami mengenai pengajaran bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki tahun PGML, dapat mendaftar dan mengikuti kelas ini. Diadakan dimulai dari tanggal 8, kemudian tanggal 15, tanggal 22, hari Kamis bulan September ini setiap pukul 19.00 WIB. Untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor yang tersedia. Selanjutnya, Seminar Bedah Kitab Wahyu setiap hari Sabtu, dan Sabtu ini akan diadakan graduation atau wisuda tanggal 24 September 2022 pukul 15.00 WIB yang diajar oleh Pastor Insinyur Dani Supangat dan Pendeta Dr. Timotius Hardono. Selanjutnya, ini adalah waktu yang indah untuk memberi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kami untuk terus setia dalam pemurnian, dalam proses yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, biar kalian terus berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kalian pakai lebih dahsyat lagi, kalian taruh firman-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya terus membangkitkan pasukan-pasukan penuai-Mu Tuhan. Kalau kami mau memberikan persembahan, biar kalian bicara kepada setiap kami jumlah yang kami harus berikan Tuhan, supaya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan Tuhan. Biar Kau yang berkati berlipat kali ganda Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menabur, kami akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang katakan amin. Silakan memberi, Tuhan berkati.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kedua belah tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kuribakan nakaya rabu ribakan rabaya rabakar rabakar rababababa. Herikushika rabakar rabababababa. Biar hari ini bukan hanya sekedar kami masuk dalam perjamuan, kami terima berkat impartasi yang lebih lagi Tuhan, jadikan kami Tuhan bait-bait kudus-Mu Tuhan, dan dimanapun kami berada kami jadi saluran mujizat Tuhan, dimana kami percaya kami lebih dahulu mengalami mujizat demi mujizat. Kami mengangkat tangan memberkati Indonesia. Kami percaya penuaian terus terjadi atas Indonesia. Damailah Indonesiaku. Berkati presiden, wakil presiden Tuhan. Berkati semua aparat pemerintahan. Kalau Engkau sedang memurnikan, membersihkan jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan bangsa kami. Kami bersyukur Indonesia akan dituai bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati gembala sidang kami, Pastor Niko dengan wakil, semua gembala-gembala yang ada di CK5. Oh terima kasih bahkan semua pengerja-pengerjamu yang sudah melayani. Berkati berlimpah-limpah-limpah. Juga buat jemaat Tuhan yang hadir onsite dan online. Oh Rabatakashika Rabakashanda. Kami percaya Engkau sudah memberikan berkat yang terbaik. Terobosan-terobosan mujizat, pemulihan. Kami mau melihat di bulan September ini perkara yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih dahsyat terjadi melebihi yang bulan-bulan sebelumnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami dan kami menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini. Sampai Kau datang kembali di awan-awan yang permai. Kami diangkat bahkan sampai selama-lama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya.
Selamat hari Minggu saudara, Tuhan berkati berlimpah-limpah.